Pernah kepikiran nggak, kenapa sih luka kecil di jari rasanya jauh lebih sakit daripada goresan yang lebih besar di punggung? Nah, jawabannya itu ada di sebuah peta rahasia di dalam otak kita. Dan hari ini, kita bakal bongkar peta itu. Percaya deh, ini bakal mengubah cara Anda melihat tubuh Anda selamanya. Oke, coba dilihat gambar ini. Aneh banget kan? Hehe, ini bukan monster dari film horor loh. Ini adalah cara otak Anda sebenarnya melihat tubuh Anda. Namanya homunculus cortical. Tangannya raksasa, bibirnya besar, sama sekali nggak proporsional. Yuk kita cari tahu kenapa bisa begitu. Nah, ini dia kuncinya. Peta ini sama sekali bukan soal ukuran fisik, tapi soal kepentingan. Ini adalah peta kekuatan pemrosesan otak. Atau biar gampang, anggap aja ini peta bandwidth otak Anda. Konsep ini penting banget dan bakal ngejelasin semuanya. Jadi gampangnya gini, semakin besar satu bagian tubuh di peta homunculus ini, semakin banyak lahan atau ruang di otak yang dipakai buat ngurusin bagian itu. Contohnya nih, tangan dan wajah. Keduanya kan krusial banget buat kita bertahan hidup. Buat pakai alat, buat ngomong, buat makan. Makanya, mereka dapat jatah porsi kekuatan prosesor otak yang paling gede. Nah, disinilah semuanya jadi menarik banget. Jadi, gimana caranya otak nentuin alokasi bandwidth ini? Intinya, ada dua hal, kepadatan saraf dan fungsinya. Coba bayangin deh, tubuh Anda itu kayak gadget super canggih yang punya resolusi layar sentuh beda-beda di setiap bagiannya. Dan perbedaannya, wow, jauh banget. Ujung jari Anda itu dipenuhi ribuan sensor per inci persegi. Ibaratnya ini layar resolusi 8K Ultra HD, bisa mendeteksi detail paling kecil sekalipun. Makanya butuh kekuatan prosesor otak yang gede banget. Terus punggung kita, jauh lebih sedikit sensornya. Anggap aja itu layar 360p. Cukup buat ngerasain sentuhan, tapi ya gitu deh, nggak presisi. Kalau kita lihat dari kacamata evolusi, ini semua masuk akal banget. Kelangsungan hidup nenek moyang kita itu bergantung banget sama tiga area ini. Tangan yang presisi, buat bikin alat dan senjata. Wajah dan lidah, buat komunikasi sosial yang kompleks, dan yang penting, buat ngecek makanan aman atau enggak. Dan telapak kaki yang sensitif, buat jaga keseimbangan di medan yang nggak rata dan ngerasain bahaya dari bawah. Jadi, otak kita itu ya cerminan dari prioritas buat bertahan hidup ini. Oke, kita udah paham soal petanya. Sekarang, mari kita hubungkan ini ke sesuatu yang mungkin nggak terduga, ritual kuno. Coba deh pikirin ini. Mungkin kan praktek-praktek yang udah ada ribuan tahun ini sebenarnya secara nggak sadar adalah semacam biohack yang dirancang khusus buat meretas area-area dengan bandwidth paling tinggi di otak kita? Kita ambil contoh wudhu ya. Coba perhatiin, bagian tubuh yang dibasuh itu kan wajah, tangan, dan kaki. Itu persis area-area VIP di peta homunculus kita tadi. Jadi, pas air sejuk kena ke area yang padat saraf ini, rasanya tuh kayak nekan tombol reboot di sistem kita. Kita secara efektif ngirimin sinyal penyegaran yang super kuat ke sebagian besar area otak. Dan ini bukan sekedar sugesti atau perasaan segar aja loh. Ini beneran ada mekanisme biologisnya. Namanya refleks menyelam mamalia. Jadi, pas air dingin kena wajah kita, itu memicu respon otomatis, detak jantung melambat, dan sistem saraf kita langsung pindah dari mode stres atau lawan atau lari ke mode tenang atau istirahat dan cerna. Ini tuh kayak tombol penenang alami yang udah terpasang di tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat praktek lainnya, sujud. Kita bakal lihat bagaimana gerakan ini dengan cara yang luar biasa juga mentargetkan pusat-pusat sensorik paling penting di otak kita. Dalam sujud, ada 7 titik yang kontak dengan bumi. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari kaki. Coba deh perhatikan polanya. Dahi, telapak tangan, dan ujung jari kaki. Semuanya adalah area dengan bandwidth super tinggi di peta otak kita kan? Dengan menempelkan titik-titik ini ke tanah, kita mengirimkan sinyal stabil dan membumi yang luar biasa kuat ke sistem saraf. Dan nggak cuma itu, ada juga manfaat fisiologis yang keren banget. Di posisi sujud, kepala kita kan ada di bawah jantung. Nah, gravitasi membantu mengalirkan lebih banyak darah yang kaya oksigen ke korteks prefrontal. Ini bagian otak yang buat mikir jernih dan ngambil keputusan. Rasanya tuh kayak secara fisik nge-flush otak kita, membersihkan sampah metabolik, dan bikin pikiran jadi seger lagi. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai. Masih ada satu lapisan sains lagi yang lebih dalam. Dan ini berhubungan dengan sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan. Muatan listrik di tubuh kita dan hubungannya dengan bumi.
Nah, teori di baliknya ini disebut earthing atau grounding. Bayangin aja gini, kehidupan modern kita dengan segala stres dan radiasi elektroniknya bikin tubuh kita jadi numpuk muatan listrik positif yang berlebihan. Ini sering dikaitkan dengan peradangan. Di sisi lain, planet bumi itu ibaratnya sumber raksasa elektron bebas yang muatannya negatif. Jadi, pas kita nyentuh tanah secara langsung, tubuh kita bisa menyeimbangkan lagi muatannya. Nah, disinilah letak masalahnya di zaman modern. Dulu, praktek-praktek kayak gini dilakukan langsung di atas tanah, pasir, atau rumput, yang semuanya konduktor listrik sempurna. Tapi sekarang, kita melakukannya di atas sajadah, karpet, lantai keramik, pakai sepatu sol karet. Kita secara nggak sadar udah mengisolasi diri kita dari bumi, dan mutusin sirkuit alami yang penting ini. Dan biar jelas, ini bukan ilmu kira-kira ya. Ada penelitian serius yang diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah. Contohnya Journal of Environmental and Public Health. Penelitian ini menunjukkan kalau menghubungkan kembali tubuh kita ke bumi, itu bisa secara signifikan mengurangi peradangan, nurunin hormon stres kortisol, dan bahkan bikin tidur lebih nyenyak. Jadi, pas kita gabungin semua potongan puzzle ini, peta homunculus, refleks menyelam mamalia, dan science earthing, kita mulai ngelihat sebuah gambaran yang luar biasa. Ternyata kearifan kuno dan sains modern itu nggak saling bertentangan. Justru mereka menceritakan kisah yang sama hanya dari sudut pandang yang berbeda. Bukti ilmiahnya bahkan sampai ke level gelombang otak loh. Beberapa studi EEG yang merekam aktivitas listrik otak menunjukkan bahwa selama sujud, otak kita beralih ke gelombang alfa. Ini adalah kondisi yang sama persis yang ditemukan saat orang melakukan meditasi mendalam. Kondisi rileks, tenang, tapi tetap fokus. Otak kita, secara harfiah, masuk ke mode Zen. Nah, ini juga yang ngejelasin kenapa melakukan ritual semacam ini di luar ruangan, langsung di atas rumput atau tanah, rasanya bisa jauh lebih kuat dan mendalam. Karena kita dapat paket komplitnya, semacam triple combo manfaat. Stimulasi neurologis dari peta homunculus, manfaat fisiologis dari posisi tubuh, dan penyeimbangan listrik dari koneksi langsung ke bumi. Jadi, kesimpulannya, peta aneh di otak kita tadi ternyata adalah kunci buat memahami kearifan kuno. Ini nunjukin kalau ritual-ritual ini bukan sekedar tradisi turun-temurun, tapi bisa jadi merupakan sebuah teknologi canggih untuk kesejahteraan mental dan fisik, semacam biohack sempurna yang tersembunyi di depan mata kita selama ribuan tahun. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya ya, kearifan kuno apalagi yang sebenarnya cuma menunggu waktu untuk dijelaskan oleh sains modern.